Selamat malam. Baiklah, sebelum kita akan memulaikan acara ibadah kita, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing mengundang kuasa Roh Kudus. Berdoa dimulai. Mari saudara-saudaraku, sebelum kita akan membuka akan lembaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini Bapa, di tengah-tengah kehidupan kami datang kepadamu, menyerahkan kehidupan kami.
Kami tahu bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Itu makanya kami datang kepadamu sebelum kami akan menyampaikan permohonan doa kami. Kami akan mendengarkan sedikit nasihat daripada firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita sudah melewati beberapa hari dalam minggu bekerja kita. Pada malam ini kita bersyukur oleh karena Tuhan masih menyertai kita semua. Walaupun dengan pemberitaan, dengan adanya virus corona, tetapi Tuhan masih menyertai saudara dan saya. Di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, ada banyak masalah, ada banyak persoalan yang terjadi. Dan itu kita harus hadapi. Kenapa? Karena dunia sudah semakin hancur dan karena dosa yang membuat semua ini terjadi. Tetapi saudaraku, mari kita lihat di dalam Roma pasal 12. Renungan kita saya ambil di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Ayat ini sudah sering kita hafalkan, sudah sering kita dengarkan. Tetapi ada pelajaran yang baik yang boleh kita renungkan. Karena apa? Di dalam Mazmur pasal 1, di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Umat-umat Tuhan dikatakan mereka menyukai untuk merenungkan Taurat Tuhan. Ketika ada virus corona, mari kita merenungkan Taurat Tuhan. Dan malam ini kita akan merenungkan Taurat Tuhan tersebut. Ya, yang saya ambil di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-12 berbunyi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada 3 hal yang disampaikan di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Yang pertama, saudara, yang pertama dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Ketika kita melihat keadaan dunia pada zaman sekarang ini, banyak orang takut, banyak orang gelisah, banyak orang bertanya-tanya kenapa hal ini terjadi. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, sebagai umat yang penuh pengharapan, Roma 12 katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Apa pengharapan saudara? Kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu makanya sebelum Tuhan datang, dia berikan apa? Tanda-tanda. Itu makanya ketika kita melihat tanda itu, mari kita bersukacita. Karena kita yakin dan percaya, di tengah duka cita kita ada sukacita, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika kita sudah bersukacita karena kita punya Tuhan akan datang, maka yang perlu kita lakukan ketika di dalam dunia ini penuh dengan banyak masalah, penuh dengan penderitaan. Yang kedua dikatakan, sabarlah dalam kesesakan. Mungkin kita berpikir, bukan tidak berpikir ya. Mungkin kita berpikir, bagaimana saya harus menghadapi kesesakan ini dengan sabar. Ada sebuah ilustrasi seorang pemuda, dia datang kepada seorang pendeta. Pendeta, tolong doakan saya. Berikan saya kesabaran. Kemudian pendeta tersebut
bertelut dan berdoa. Bapa di surga, berikan kepada pemuda ini kesulitan di pagi hari, kesulitan di siang hari, kesulitan pada saat pendeta bilang begitu, pemuda tersebut mengatakan kepada pendeta, jangan. Pendeta katakan, kenapa? Kemudian pemuda itu bilang, kenapa engkau mendoakan saya seperti itu? Pendeta itu kemudian berkata, engkau akan sabar ketika engkau menghadapi kesulitan. Saudara-saudaraku, di tengah kesesakan Tuhan izinkan setan berikan kesesakan itu supaya saudara bertumbuh di dalam iman saudara. Kalau tidak ada kesesakan, begitu-begitu saja tidak akan bertumbuh, saudara. Itu makanya sabarlah dalam kesesakan. Dan yang ketiga dikatakan, bertekunlah dalam doa. Saudaraku, kita berdoa, berbicara kepada Tuhan. Kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, bagaimana cara kita untuk berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, tersebahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tanda-tanda kedatangannya sudah dekat. Kegalauan kita akan segera berakhir. Masalah akan segera berakhir. Itu makanya dikatakan supaya kamu dapat berdoa, kuasai dirimu dan tenang. Jangan buru-buru. Karena ketika kita berdoa kepada Tuhan, apalagi malam ini adalah malam permintaan doa, mari kita sampaikan kepada Tuhan permohonan kita. Karena hanya Dialah yang tahu dan dapat menyelesaikan masalah kita. Masalah kecil di mata Tuhan. Kalau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Saudaraku, renungan kita pada malam hari ini, mari kita renungkan Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ketika saudara melakukan hal itu, ketika kita semua melakukan hal itu, nama Tuhan akan dimuliakan. Dan jangan kita takut, Tuhan menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adalah doa dan harapan saya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Allah pencipta langit dan bumi. Pada malam ini kami datang berlutut di hadapan-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu. Dengan segala penuh kerendahan hati kami datang kepadamu, ya Bapa. Bapa, pada malam hari ini sebelum kami akan beristirahat, kami datang kepadamu karena malam ini adalah malam permintaan doa. Kami umat-umat-Mu datang bersyukur oleh karena Engkau masih begitu baik kepada kami. Bapa, dengarlah dan pasanglah telingamu untuk kami dapat menyampaikan permohonan kami. Bagi Bapak Ibu umat-umat Tuhan, silakan untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan.
di surga, kiranya Engkau mau mendengar dan menjawab doa-doa yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.